Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan membahas proses hiring sebagai bagian dari proses pembentukan sales team atau pembentukan sales force. Kita akan melihat apa yang penting dan apa isu-isunya dalam proses hiring. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Kalau Anda lihat, komponen hiring merupakan bagian dari komponen people. Hiring adalah proses yang umum di semua perusahaan. Yang saya mau highlight di sini adalah memilih kandidat yang tepat adalah sangat penting bagi kesuksesan sales management. Kandidat yang tepat akan memperkuat sales team. Sebaliknya, kandidat yang tidak tepat akan menimbulkan masalah pada umumnya. Kalau boleh saya bilang, hampir semua masalah atau kebanyakan masalah dari sales management asal muasalnya berasal dari step hiring ini. Mengapa memilih kandidat yang tepat sangat penting bagi sales management? Karena kalau misalnya kebetulan dapat orang yang tidak tepat, mungkin cost-nya akan cukup mahal bagi perusahaan. Orang yang tidak tepat ini kita sebut sebagai bad hire. Tapi perlu saya note di sini, yang dimaksud bad hire bukan berarti orangnya sangat jelek, tidak pintar, bukan. Yang dimaksud dengan bad hire di sini adalah orangnya tidak cocok untuk posisi atau role di dalam sales management seperti yang kita expect. Jadi mungkin saja orangnya sangat bagus untuk di role yang lain, tapi di sales management tidak cocok. Itu yang dimaksud dengan bad hire. Nah, kira-kira problem apa saja yang bisa timbul dari bad hire ini? Salah satu contohnya adalah dia akan membebani sales team yang lainnya. Misalkan karena dia tidak cocok di dalam sales management, dia menimbulkan beberapa masalah. Nah, ini tentunya akan membebani sales team karena mereka harus ikut bantu membereskan masalah yang timbul ini. Jadi yang tadinya mereka harusnya sibuk mengerjakan tugas masing-masing, sekarang waktunya ikut terpakai untuk membereskan masalah ini. Selain itu ada hal lain yang mungkin lebih serius. Kalau misalkan bad hire ini mempunyai behavior yang kurang bagus dan dominating behaviornya, ini bisa menjalar seperti virus ke sales team yang lain. Nah, kalau misalkan majority dari sales team sudah terkena virus ini problemnya menjadi lebih serius dan lebih sulit untuk di-fix. Dengan kata lain, istilahnya, kalau kanker, ini udah stadium 4. Nah, mungkin ada yang berpikiran, kalau misalnya kebetulan kita make mistakes atau unlucky mendapat bad hire, mungkin bisa di-fix dengan training atau lewat coaching. Kalau menurut saya, rasanya ini impossible. Sulit sekali. Dengan kata lain, kalau menurut saya, ini lebih banyak wishful thinking saja. Mungkin Anda pernah mendengar istilah 80-20 rule. Dalam sales management, 80-20 rule juga sangat relevan. Coba lihat gambar sebelah sini. Pada bar sebelah kiri adalah management time, dan pada bar sebelah kanan adalah sales personnel atau sales team. Nah, misalkan saja sales teamnya ada 10 orang. Jadi, gambar ini menunjukkan ada 2 orang sales yang mendapatkan porsi 80% dari waktu manajemen.
Sedangkan 8 orangnya lagi hanya mendapatkan 20% dari waktu manajemen. Nah, tentu Anda melihatnya kok agak aneh ya. Mengapa manajemen menghabiskan waktu lebih banyak hanya untuk 2 orang yang lebih sedikit ini? Coba Anda tebak mengapa. Kalau Anda bisa tebak, manajemen menghabiskan waktu lebih banyak pada 2 orang yang lebih sedikit ini karena most of the problem atau kebanyakan problem timbul pada 2 orang ini. Sedangkan yang 8 orangnya lagi, mereka adalah orang yang bagus-bagus, yang perform well. Harusnya mereka mendapatkan waktu manajemen juga yang lebih banyak untuk coaching, untuk empowerment, sehingga mereka bisa lebih produktif. Tapi mereka malah justru mendapat waktu lebih sedikit. Kondisi ini tidak ideal tentunya. Tapi bagi manajemen ini sangat logis. Karena kalau ada masalah di dalam perusahaan, manajemen pasti lebih fokus pada masalah tersebut dan spend waktu lebih banyak untuk solve problem tersebut. Sekali lagi, tentu ini kondisi tidak ideal. Idealnya bagaimana? Idealnya adalah 2 orang yang menimbulkan banyak masalah ini tidak ada. Itu idealnya. Jadi, sisanya adalah yang 8 orang ini yang bagus-bagus dan mereka semuanya mendapat 100% dari waktu manajemen. Tentu akan jauh lebih produktif kan? Nah, mungkin Anda bertanya, dari mana datangnya yang 2 orang ini? Mengapa mereka menimbulkan banyak masalah? 2 orang ini kemungkinan adalah bad hire atau orang yang tidak tepat untuk posisi atau role di dalam sales. Jadi, itulah sebabnya mengapa di dalam sales management dan especially di dalam step hiring sangat penting untuk selecting the right candidate. Tujuannya adalah untuk menghindari bad hiring. Kalau terjadi bad hiring, maka otomatis akan timbul kondisi 80-20 seperti ini. Jadi, dengan menghindari bad hire, kita ingin menghindari kondisi 80-20 seperti ini. Kondisi 80-20 adalah kondisi yang tidak ideal. Sekali lagi, kondisi idealnya adalah semua sales team mendapat waktu yang full dari manajemen. Lalu, yang disebut sebagai the right candidate itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Nah, sebelumnya, mari kita coba lihat iklan lowongan kerja untuk posisi corporate account managers dari beberapa perusahaan. Tujuannya adalah untuk melihat profil apa yang mereka cari dan apa bayangan mereka sebagai the right candidate untuk posisi corporate account manager. Nah, di sini ada contoh pertama. Profil yang mereka cari adalah mempunyai previous working experience, communication skills, time management, quick learning, ability to work under minimum supervision, dan juga punya sertifikat di sales. Sekarang, coba kita lihat iklan dari perusahaan lainnya. Nah, ini adalah iklan dari perusahaan lainnya. Di sini kalau kita lihat, mostly adalah soft skill, mirip-mirip, seperti communication skill, negotiation skill, dan yang lainnya. Sekarang, mari kita lanjut, coba kita lihat iklan dari perusahaan yang lainnya juga. Di sini listnya atau requirements yang diperlukan mirip-mirip, tapi walaupun ada yang menarik, seperti misalkan mereka membutuhkan yang punya strong admin skill. Memang agak aneh sih kalau account manager diwajibkan memiliki admin skills. Tapi anyway, yang lain mirip-mirip, mostly soft skills.
kita lanjut dengan iklan dari perusahaan lainnya. Nah, ini contoh iklan dari perusahaan lainnya, listnya lebih panjang, tapi mostly juga mirip-mirip, soft skills. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, ini contoh terakhir. Di sini juga kalau dilihat profil yang dicari juga mostly soft skill, mirip-mirip. Ada soft skill, ada past experience atau previous working experience, ada problem solving, passion, ability to build relationship. Jadi kalau dilihat sebagai kesimpulan, kebanyakan perusahaan mempunyai profil yang mirip atau mempunyai bayangan yang mirip sebagai the right candidate untuk posisi corporate account manager. Kalau dilihat profil yang dicari oleh beberapa perusahaan tersebut, selain mirip-mirip, juga cukup general. Dalam arti, tidak banyak yang spesifik. Mostly general. Nah, mengapa? Untuk itu kita jadi berpikir, sebenarnya apa sih pekerjaannya dari para account managers? Apa responsibility mereka? Dan apa tasknya mereka? Sekarang, mari kita melakukan sanity check. Di sini ada tabel dengan 2 kolom. Kolom sebelah kiri adalah tugas dan tanggung jawab seorang account manager. Kita sudah membahas ini ketika kita membahas Corporate Sales Management Engine di episode sebelumnya. Tugas seorang account manager adalah melakukan account planning, yaitu membuat account plans untuk setiap enterprise clients yang dia engage. Dia juga membina relationship dengan semua kliennya, melakukan sales process dan metodologi, dan juga melakukan daily sales activities. Lalu, di kolom sebelah kanan adalah profil yang dicari oleh perusahaan ketika membuka lowongan untuk corporate account manager. Nah, sekarang mari kita lihat korelasi antara 2 kolom ini. Mari kita coba satu persatu. Willingness to learn and grow. Kira-kira ini akan menunjang tugas dan tanggung jawab account manager yang mana? Kalau saya lihat, kayaknya bisa menunjang semua. Walaupun agak jauh, tidak direct. Kita lihat yang kedua. Passion for your industry. Mungkin di sini maksudnya adalah dia mempunyai industry knowledge yang dalam. Nah, kalau begitu, mungkin dia bisa membuat account plan yang bagus. Kalau industri knowledge-nya bagus, tentu account plan-nya pun bisa lebih komplit. Nah, jadi lebih punya direct correlation. Berikutnya, problem solving skill. Well, ini mungkin bisa menunjang semua, tapi juga agak jauh, tidak direct. Tenure in past position atau previous working experience. Maksudnya pengalaman sales di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kira-kira ini akan menunjang yang mana? Mungkin bisa menunjang account relationship kalau kebetulan klien-kliennya sama dengan yang pernah dia pegang di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Tapi kalau misalkan semua kliennya baru, ini jadi tidak terlalu ada correlation. Yang terakhir, ability to build relationship. Nah, ini tentu bisa menunjang account relationship. Korelasinya lebih dikit. Jadi kalau kita lihat, profil yang ditulis oleh perusahaan ini ketika mencari seorang account manager, ada beberapa yang mempunyai direct correlation yang cukup dekat, tapi banyak pula yang tidak terlalu dekat, agak jauh, terlalu general. Nah, padahal jika Anda ingin mencari the right candidate untuk corporate account manager, profil yang dicari atau semua yang ada di kolom sebelah kanan ini harusnya semuanya, satu persatu, semuanya
menunjang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari corporate account manager. Ini adalah iklan lowongan kerja dari perusahaan lainnya. Coba kita lihat profil apa yang mereka cari. Nah, di kolom sebelah kanan adalah profil yang mereka cari. Untuk long tenure dan client relationship, itu mirip dengan profil yang kita lihat sebelumnya. Nah, berikutnya ada prior success. Yang dimaksud adalah mereka mencari kandidat yang sudah punya track record yang bagus. Dengan kata lain, di dalam CV-nya terlihat dia sukses di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Misalkan, selalu achieve quota di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi, track record-nya bagus. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kesuksesan di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu mempunyai direct correlation yang kuat untuk menjamin kesuksesan di perusahaan berikutnya? Kalau menurut saya, kurang begitu jelas correlation-nya. Jadi dengan kata lain, kurang bisa menjamin. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu apakah sama atau mirip dengan perusahaan berikutnya. Misalkan saja, kalau di perusahaan-perusahaan sebelumnya masih memakai the black box sales management style atau disebut sistem setoran, kita sudah bahas hal ini di episode sebelumnya. Nah, kalau misalnya itu kondisinya, tentu akan sulit di perusahaan berikutnya dia bisa dengan sukses menunjang tugas dan tanggung jawab yang baru, seperti membuat account planning, menjalankan sales proses dan metodologi. Karena di dalam black box sales management style tidak ada sales proses dan metodologi. Nah, jadi faktor ini kurang ada direct correlation-nya. Berikutnya, physical appearance. Nah, ini menarik. Ada perusahaan yang mencari penampilan yang menarik. Mencari kandidat dengan penampilan yang menarik. Kira-kira apa nih hubungannya? Kemana hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang account manager? Mungkin penampilan yang menarik bisa membantu account relationship. Yes, mungkin. Saya bilang mungkin, well, tentu saja. Klien mungkin lebih mudah ditemui kalau Anda penampilannya profesional, menarik, lebih modis, begitu ya. Tapi, kalau misalkan benefit atau value yang dibawa oleh orang tersebut sedikit, lama-lama klien juga malas untuk sering-sering ketemu. Jadi dengan kata lain, physical appearance, yes, ada benefit, tapi tidak terlalu strong dalam hal ini. Jadi kalau dilihat, profil dari kandidat yang dicari, mostly tidak ada direct correlation terhadap kesuksesan kandidat ini di perusahaan berikutnya. Dari kedua profil yang sudah kita lihat tadi, mungkin hanya ada 3 yang punya direct correlation yang kuat, yaitu communication skills, tentu bermanfaat baik untuk berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti klien ketika mengumpulkan informasi untuk membuat account plans, atau berinteraksi untuk membina relationship. Nah, tentu communication skill juga bermanfaat untuk berinteraksi dengan internal team ketika menjalankan sales process, metodologi, dan juga daily sales activities. Berikutnya behavior. Contohnya, kedisiplinan. Ini jelas pengaruhnya very strong untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab seorang account manager. Bayangkan kalau dia nggak disiplin dalam membuat account plan, tidak disiplin dalam menjalankan sales proses dan metodologi. Padahal kita sudah bahas sebelumnya bahwa kunci sukses
the critical success factor dari corporate sales management adalah disiplin. Nah, jadi behavior adalah faktor yang sangat strong correlation-nya. Berikutnya, industry knowledge. Ini tentu berguna ketika menjalankan account planning. Kalau kandidat ini punya industry knowledge yang dalam, dia bisa dengan bagus membuat account plan. Lalu, dia bisa talking the same language with the customer. Misalkan kliennya adalah rumah sakit, dan kontak personnya adalah seorang dokter. Kalau dia mempunyai knowledge di bidang kedokteran, tentu akan enak ngomongnya dengan kontak person yang seorang dokter itu. Ngomongnya istilahnya the same language. Nah, jadi kalau dilihat dari kedua profil sebelumnya, hanya ada 3 yang kelihatannya punya direct correlation yang kuat. Well, tentunya profil seorang kandidat account manager mungkin lebih dari ini. Ya, of course, tentu ada yang lainnya. Anda bisa cari, lalu diurut, disort, mulai yang strong correlation, yang punya direct correlation yang paling strong, terus diurut ke bawah. Nah, lalu Anda tinggal ambil misalnya top 5 atau top 10. Terserah. Basically, yang saya mau highlight di sini adalah profil ini tentu Anda bisa develop sendiri. Tapi yang penting adalah inilah framework atau cara berpikir yang seharusnya digunakan dalam proses hiring, dalam mencari the right candidate. Yaitu profil yang mempunyai direct correlation yang kuat dengan tugas dan tanggung jawab kandidat tersebut pada role corporate account manager. Di sini saya ingin highlight satu profil yang penting, yaitu behavior. Kenapa behavior penting? Karena behavior sulit untuk diubah. Kalaupun mau diubah, makan waktu yang panjang dan perlu usaha yang besar, basically costly bagi perusahaan. Skill yang lainnya bisa di training, apakah itu soft skill, industry knowledge, atau yang lainnya, semuanya bisa di training. Tapi behavior dari kandidat itu jauh lebih sulit untuk dibentuk atau diubah. Nah, misalnya, kalau misalkan dia punya habit kurang disiplin, ini tentu akan merepotkan ketika menjalankan sales management. Mulai dari membuat account planning atau menjalankan sales process, terutama metodologinya. Sebelumnya, di episode sebelumnya, kita sudah melihat bahwa salah satu kunci sukses atau critical success factor dari implementasi corporate sales management adalah kedisiplinan. Atau kandidat ini punya sifat yang rebellious, yaitu selalu menentang. Well, maksudnya dia belum tentu selalu benar, tapi dia punya sifat rebellious karena ingin tampil beda saja. Atau dia punya behavior seorang superstar. Artinya dia merasa yang paling hebat, paling benar. Akibatnya, dia nggak mau dengerin orang yang lain, dia nggak mau dengerin sales team yang lain, teman-temannya, superiornya, karena dia merasa yang paling hebat dan paling benar. Mungkin saja karena dia punya track record yang bagus sebelumnya, selalu achieve quota sehingga dianggap sebagai star performer. Nah, akibatnya dia punya behavior yang superstar. Ini sebenarnya very risky karena sales management yang dijalankan bisa kacau oleh behavior ini. Jadi, saya punya pesan, do not compromise dalam profile behavior ini. Sekali lagi, do not compromise. Nah, untuk itu, bagaimana caranya untuk bisa mengecek behavior? Anda bisa menghubungi
perusahaan-perusahaan sebelumnya di mana dia bekerja, atau misalnya cek sosial media. Itu contohnya. Kalau kita melihat berbagai iklan lowongan kerja, ada beberapa misconception yang umum. Contohnya, kalau kita lihat kriteria yang dicantumkan dalam profil, korelasinya tidak dekat, agak terlalu jauh dari kebutuhan yang dicari untuk posisi tersebut. Lalu ada juga profil yang kalau kita lihat lebih mirip profil untuk mencari seorang relationship manager dibandingkan dengan account manager. Kelihatannya contohnya adalah kalau dicantumkan mencari kandidat yang berpenampilan menarik. Well, memang account relationship juga penting, tapi harap diingat account relationship hanya bagian dari tugas account manager. Jadi dengan kata lain, tugas account manager lebih banyak dibandingkan hanya just relationship saja. Lalu kita juga melihat ada profil yang kalau dilihat lebih mirip profil untuk mencari sales admin dibanding dengan account manager. Memang semua orang termasuk account manager juga kadang melakukan admin, tapi tidak banyak. Nah, untuk perusahaan yang hanya melakukan tender saja, maksudnya tidak melakukan engagement full cycle, tapi hanya menunggu undangan tender, lalu ikut proses tender. Mungkin profil ini cocok. Atau ada juga profil yang sangat menekankan pada track record. Jadi yang dilihat adalah kandidat-kandidat yang mempunyai sukses sebelumnya, track record yang bagus. Nah, memang tentu wajar kita ingin ada track record yang bagus. Tapi harap diingat, perlu dilihat bagaimana kondisi di tempat kerja atau di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu. Apakah sama dengan kondisi di perusahaan berikutnya? Kalau misalkan sama, korelasinya cukup bagus. Kalau misalkan tidak sama, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu sales management style-nya berbeda, ini basically nggak ada korelasinya. Nah, jadi dengan kata lain, inilah misconception yang perlu dihindari dalam membuat profil ketika mencari seorang kandidat atau the right candidate. Sales adalah profesi yang penting, tapi juga sulit dicari. Nah, untuk itu wajar sekali kalau perusahaan-perusahaan menggunakan headhunter untuk membantu. Di sini saya ingin berbagi pengalaman ketika menggunakan headhunter. Jadi, kita menghubungi headhunter, lalu kita kasih tahu bahwa kita memerlukan sales. Nah, kemudian mereka mengiklankan lowongan ini di koran. Setelah itu, mereka melakukan proses, lalu mengirimkan shortlist kandidatnya kepada kita. Kita interview semua. Ternyata hasilnya tidak ada yang cocok, satupun juga, dari shortlist yang mereka kirim tersebut. Jadi, kita hubungi lagi konsultannya bahwa tidak ada kandidat yang cocok dari shortlist yang dikirim, lalu mereka mengulang lagi kemudian, posting lagi iklan, lowongan kerja di koran, lalu melakukan seleksi lagi. Kemudian mereka mengirimkan lagi shortlistnya. Saya lupa, mungkin sekitar 5 atau 7 orang. Kita interview lagi semuanya. Dan ternyata hasilnya juga tidak ada yang cocok. Jadi basically semuanya rejected. Kemudian kita hubungi lagi headhunternya. Kita bilang nggak ada yang cocok, tolong kirimin lagi kandidat berikutnya. Well, ternyata basically mereka give up. Mereka quit. Jadi akhirnya
tidak berhasil menggunakan headhunter dalam hal ini. Lalu, mengapa headhunter yang kita gunakan pada waktu itu tidak dapat membantu? Setelah dilihat, ternyata sebabnya adalah karena mereka tidak memahami tabel ini, terutama kolom sebelah kiri, yaitu tugas dan tanggung jawab dari account manager yang kita cari. Memang pada umumnya ketika orang mendengar istilah sales, bayangannya adalah orang yang pinter ngomong, lancar ngomongnya, persuasif, jago negotiationnya, seperti itu bayangan umumnya. Sehingga profil yang mereka cari dan mereka posting sebagai iklan lowongan kerja di koran mostly agak general, mirip dengan profil-profil yang sudah kita lihat sebelumnya. Padahal dalam hal ini yang kita cari sangat spesifik, agak spesifik maksud saya, yaitu yang ada di kolom sebelah kiri. Jadi, advice saya dalam hal ini, kalau Anda ingin menggunakan headhunter, pastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab dari posisi yang Anda cari tersebut. Nah, ini mungkin caranya bisa mencari headhunter yang memang spesifik dan khusus dalam sales recruitment. Sekarang mari kita lihat proses hiring dalam kondisi the new normal. Kalau kita lihat proses hiring ini yang memerlukan physical atau face-to-face interaction adalah pada saat proses interview. Nah, solusinya adalah dengan melakukan online interview. Saya rasa ini cukup umum sudah bagi beberapa perusahaan. Memang ada limitation di sini, yaitu jika Anda ingin melihat body language dari kandidat tersebut, agak susah melihatnya jika melalui online interview. Tapi ternyata ada juga opportunity lainnya, yaitu dengan kondisi the new normal ini, nanti salesnya pun akan lebih sering meng-engage klien secara online. Nah, disinilah kesempatan untuk mensimulasi atau melihat kapasitas atau capability dari kandidat ini dalam meng-engage klien secara online. Ada beberapa poin sebagai summary di sini. Pertama, selalu mencoba menghindari bad hire. Karena bad hire selalu menjadi akar masalah dari corporate sales management. Tidak ada satupun komponen dari sales engine yang dapat men-solve masalah ini. Bahkan justru bad hire bisa mengacaukan sales engine. Yang kedua, selalu hire for the task. Jadi dengan kata lain, profile yang di-develop jangan terlalu general, jangan terlalu standard, tapi spesifik yang mempunyai strong direct correlation dengan task atau tugas dan tanggung jawab dari role tersebut. Berikutnya adalah soal behavior. Sekali lagi, do your homework, do not compromise. Karena ini adalah faktor yang critical. Yang terakhir, hiring memang bukan proses yang mudah. Banyak orang yang merasa kurang comfortable dalam proses hiring ini. Nah, untuk itu, solusinya mungkin bisa get external help. Misalkan dari konsultan, dari headhunter yang sudah berpengalaman atau specialized di dalam sales recruitment. Di episode selanjutnya, kita akan melihat training dan coaching sebagai langkah selanjutnya setelah proses hiring. See you next time.